Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini kita memperingati akan kenaikan Yesus ke sorga. Ada orang-orang skeptis yang meragukan akan hal ini, meragukan fakta ini. Saya sudah pernah juga menjelaskan ketika kebangkitan Kristus. Ada orang juga yang meragukan kebangkitan Kristus. Orang-orang dengan paham skeptis mereka. Dari Jesus Seminar, salah satu tokohnya namanya John Dominic Crossan. Dia di dalam juga memaparkan mengenai pandangan skeptisnya mengenai kenaikan Yesus ke surga. Dipaparkan dalam bukunya The Five Gospel, What Did Jesus Really Say? Di dalam buku ini, saudara sekalian, bagaimana dia menjelaskan keraguan dia mengenai pandangan kenaikan Yesus ke surga. Nah, hal yang misalnya contoh, mereka berkata versi antara Markus dan Lukas hanya mencatat mengenai kenaikan Yesus, sedangkan Matius, sedangkan Yohanes tidak mencatat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih Tuhan, orang-orang seperti ini mereka ingin semua Alkitab mencatat, baru itu realita. Padahal Markus mencatat, Lukas mencatat. Injil yang pertama adalah Injil Markus. Markus mencatat mengenai kenaikan Yesus ke surga. Dan juga John Dominic Crossan dalam buku The Five Gospel ini menjelaskan bahwa Injil Lukas, Kisah Para Rasul, ditulis oleh orang yang sama yang namanya Lukas itu. Tapi ada perbedaan waktu. Dia katakan bahwa kenaikan Yesus terjadi ketika dia bangkit lalu naik ke surga. Sedangkan Kisah Para Rasul setelah 40 hari Yesus menampakkan diri, maka dia naik ke surga. Padahal Bapak dan Saudara sekalian, kalau kita melihat Yesus 40 hari dia naik ke surga setelah dia menampakkan diri. Injil Lukas tidak mencatat mengenai 40 hari itu lebih detail. Dia hanya menjelaskan penampakan Yesus setelah itu dia naik ke surga. Jadi kita melihat ada orang-orang skeptis, tapi kita bersyukur, dan saya bersyukur karena Anda dan saya adalah orang-orang yang beriman, orang yang percaya pada Yesus. Dan hari ini kita memperingati Yesus yang adalah Allah datang ke dalam dunia. Dia mengosongkan dirinya, dia meninggalkan status sebagai Allah itu, datang menjadi sama seperti manusia dalam Filipi. Bagaimana Rasul Paulus menjelaskan, dia kemudian mengosongkan dirinya, kemudian dia taat mati sampai mati di atas kayu salib. Allah meninggikan dia, makanya Allah kemudian mengambil dia kembali naik ke surga. Dia dari surga, dia kembali ke surga. Dan inilah yang kita peringati, bagaimana Yesus yang adalah Allah itu datang ke dalam dunia ini. Dia dari surga, dia kembali ke surga. Dan ada dua hal yang saya mau ajak kita renungkan pada malam hari ini, khususnya ada di kota Philadelphia dan pada pagi hari ini yang ada di Indonesia. Pertama, kenaikan Yesus Kristus adalah bukti karya Allah terus berlangsung. Bukti karya Allah tidak berhenti. Kadang-kadang kita berpikir Yesus naik ke surga itu berarti semua karya Allah sudah berakhir ketika dia naik ke surga. Tidak. Karena dalam ayat yang ke-8 Yesus menjelaskan kepada murid-murid yang sama-sama dengan dia, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan bahwa karya Kristus yang ada di dalam dunia ini secara fisik memang sudah tidak ada lagi. Yesus yang secara fisik sudah naik ke surga. Tapi apa yang dikerjakan oleh Yesus itu diteruskan oleh murid-murid, diteruskan kepada orang percaya. Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Setiap orang yang menerima kuasa, murid-murid menerima kuasa, dan mereka akan menjadi saksi Yesus di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi setiap orang percaya itu akan terima kuasa, itu akan menerima kuasa daripada Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam dirimu, maka saat itulah engkau akan menjadi saksi Kristus. Karena kuasa itu mendorong engkau bercerita. Kuasa itu membuat engkau berani. Kuasa itu membuat Anda kemudian ingin menceritakan mengenai Yesus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Itulah karya Allah yang diteruskan kepada murid-murid. Karya Yesus yang diteruskan kepada para rasul dan juga kepada kita semua orang-orang percaya. Ada satu survei yang menjelaskan di tengah-tengah situasi COVID ini, Bapak Ibu. Di tengah-tengah
kita PSBB di Indonesia, di tengah-tengah kita stay at home di Philadelphia, di tengah-tengah namanya social distancing di Amerika dan juga physical distancing di Indonesia. Kita pakai masker, kita takut ketemu orang, kita tidak berani bicara dengan orang, bahkan orang ketemu orang langsung minggir, gitu ya. Orang sekarang lebih takut ketemu orang dibandingkan ketemu dengan hantu. Sehingga inilah yang kemudian dilihat penginjilan dalam masa-masa COVID ini orang lupakan dan sulit dengan alasan social physical distancing. Pakai masker. Bagaimana kita bisa ketemu orang cerita mengenai Yesus sedangkan kita ini ada namanya social distancing. Saudara sekalian dikasih Tuhan. Tapi jangan lupa ketika kita stay at home order, ketika PSBB kita banyak waktu di tempat, Tuhan sudah menyediakan sarana yang luar biasa. Di tangan kita ada handphone, di situ ada Facebook, di situ ada Twitter, ada WhatsApp, ada banyak sosial media yang lain yang bisa kita pakai untuk menjangkau orang-orang untuk mengenal Tuhan. Bahkan ibadah online ini merupakan satu media kita juga untuk mengajak orang untuk mengenal firman Tuhan, mendengar firman Tuhan pada waktu masa-masa seperti ini. Dan kita bersyukur karena ini tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Diberikan, dipercayakan kepada Anda dan saya. Tidak diberikan kepada malaikat, tapi diberikan kepada Anda dan saya karena kita mengalami kasih Kristus yang telah mati di atas kayu salib, mati dan bangkit serta naik ke surga. Makanya kita adalah saksi, kita adalah witness. Kita adalah orang-orang yang mengalami akan apa yang diberikan oleh Kristus dalam kehidupan ini. Kali ada seorang bapak di Indonesia, ketika saya masih ada di Indonesia, dia tanggung mencari saya. Dia berkata pada saya, Pak Pendeta, Kilat perkenalkan nama saya. Dia sebutkan namanya. Dia bilang, saya belum pernah ke gereja. Dan minggu ini saya mau ke gereja. Jam berapa? Bagaimana caranya? Lalu saya tanya dia, kenapa Bapak ingin ke gereja? Saya sebutkan jamnya, waktunya, dan welcome untuk dia. Dan satu yang ingin saya tanyakan, kenapa? Apa ceritanya? Lalu dia berkata, Pak Kilat, anak saya itu seringkali sekolah minggu di gereja Bapak. Saya tidak ke gereja, saya bukan orang Kristen. Dan saya senang anak saya ke gereja. Karena setiap kali dia ke gereja, dia pulang, dia suka nyanyi lagu-lagu sekolah minggu. Kelihatan ceria sekali. Bahkan ketika dia pulang, dia suka mengulang cerita yang diceritakan oleh guru sekolah minggu kepada saya. Dan saya seringkali mendengar mengenai cerita itu. Satu kali, Pak Kilat, saya sakit. Ketika saya sakit, anak saya itu yang perempuan datang dekati saya. Lalu berkata, Pak, saya mau doain Papa, biar Tuhan Yesus sembuhkan Papa. Boleh nggak saya doain buat Papa? Papanya bilang boleh. Dan anak saya tumpangkan tangan di atas kepala saya dengan suara yang begitu luar biasa. Kekanak-kanakannya dengan bahasa yang sangat biasa. Dia berdoa, Yesus Tuhan, tolong sembuhkan Papa yang sedang sakit ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Singkat, pendek, jelas. Dan ternyata setelah didoain oleh anak saya, besok saya sembuh. Makanya saya putuskan hari ini, saya mau rencana ke gereja. Saudara sekalian, jikalau Yesus bisa memakai anak sekolah minggu ini untuk membawa anaknya, bapaknya datang ke gereja, terlebih lagi Anda dan saya yang luar biasa hari ini bisa dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, apa makna kenaikan Yesus ke surga? Yang kedua adalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukti harapan bagi masa depan kita semua. Ketika Yesus dia ditangkap mati, maka kita menemukan bahwa para rasul, murid-murid pada waktu itu ketakutan. Mereka sembunyi, mereka ada di ruang tertutup, pintu tertutup. Mereka tidak berani keluar karena takut ditangkap. Dan ketika mereka mendengar mengenai kebangkitan Yesus, itu ada rasa kebingungan, sukacita, kaget.
berjumpa dengan Yesus yang boleh bangkit itu membuat mereka sangat berubah. Dan ketika Yesus menampakkan diri selama 40 hari, menampakkan diri kepada murid-muridnya, menguatkan iman mereka, menjelaskan mengenai maksud Allah dan karya penyelamatannya. Pada hari yang ini kita memperingati, maka Yesus naik ke surga. Maka ketika Yesus naik ke surga, kita melihat catatan Lukas 24 ayat 52 dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sujud karena mereka tahu Yesus bukan nabi biasa. Yesus bukan manusia, tapi dia adalah Tuhan. Maka mereka akan pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Karena mereka tahu Yesus yang telah mereka ikuti selama 3,5 tahun ternyata adalah Tuhan yang datang dan kembali lagi. Dan mereka teringat dengan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Billy Graham, seorang penginjil di Amerika yang sudah meninggal, dia berkata, "My home is in heaven. I'm just traveling through this world." Rumahku itu ada di surga. Saya itu hanya lewat saja di dalam dunia ini. Dunia ini hanya sementara. Kita hanya jalan sementara, kita hanya musafir, kita hanya lewat sebentar di dalam dunia ini. Dan kehidupan kita yang nanti itu sangat menentukan apakah kita bersama dengan Kristus. Jika engkau percaya Yesus, maka kita akan bisa berkata seperti Billy Graham, "My home is heaven." Rumahku ada di sana, ada di sorga. Karena Kristus yang adalah Tuhan datang ke dalam dunia ini, Dia menyediakan tempat bagi kita semua. Yesus pernah berkata kepada kita semua, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus satu-satunya jalan untuk menuju ke surga. Banyak orang pengen datang ke Amerika. Nggak mudah dapat visa di Amerika itu. Harus apply, bayar lagi berapa juta. Bisa ditolak, bisa diterima. Bahkan ketika kita apply dan kemudian di interview, banyak orang berdoa supaya visanya di-approve, bisa datang ke Amerika. Dan bisa jalan-jalan ke Amerika, bisa melihat Amerika ini. Dan semua orang tahu bahwa visa ke Amerika itu susah. Nggak mudah. Nggak mudah. Pejabat yang mengeluarkan visa ditanya apa alasannya, kadang-kala nggak ada alasan. Pokoknya mau tolak, mau terima, tergantung pejabatnya yang interview itu, yang menanyakan, melihat berkas-berkas. Banyak orang pengen datang ke Amerika, banyak orang pengen berkunjung ke Amerika. Nggak mudah. Dan hari ini saya katakan ada satu tempat yang namanya surga itu yang lebih indah. Tidak sesulit apply visa. Asal engkau buka hati percaya Yesus, maka Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Engkau terima Yesus, maka engkau akan dapatkan hidup yang kekal. Makanya ketika Yesus naik ke surga, kita bisa menyaksikan bahwa Yesus menyediakan tempat untuk kita. Tempat itu adalah tempat yang baik. Tempat itu adalah tempat yang luar biasa. Tempat yang disediakan. Yesus berkata, "Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi untuk engkau yang percaya." Yesus tidak meninggalkan kita sendiri, tapi Dia di sana menyediakan, menanti kita, karena tempat itu sudah diberikan pada kita. Dan bersyukur hari ini kita boleh merayakan, memperingati, mengingat kembali akan Yesus yang telah naik ke surga, menunjukkan bahwa karya Kristus masih terus berlangsung, menunjukkan bahwa satu harapan untuk kita semua yang percaya kepada-Nya. Biarlah ini adalah berita sukacita untuk kita semua. Berita yang boleh memberikan kita satu pengharapan. Rumah kita ada di surga. Karena Yesus sudah sediakan.